suami yang berselingkuh, berarti nggak sepenuhnya salah dong si suaminya ya. Iya nggak? Kan belum tahu kita kan baru nonton episode 1. Itu salah, gimana sih lo? Belakangan ini banyak banget yang kayaknya ngomongin salah satu drama Korea yang lagi hits ya. Jadi mungkin kalian udah tahu ya judul seriesnya apa. Ini bukan Money Heist. Bukanlah. Bukan. Tapi apa judulnya? The World of Merit. Diadaptasi dari series di Inggris ya, kalau nggak salah. UK tahun 2015. Judulnya apa? Dr. Foster. Gue tahu drakor itu banyak gitu ya, dan emang beberapa bagus-bagus gitu. Tapi kenapa judul yang ini sangat ramai sekali orang bicarakan? Menurut kamu kenapa? Karena ada kata-kata pelakor. Iya, sampai rame juga kan yang masalah Iya. orang Indonesia nulis komen gitu, Oh iya pelakor-pelakor bener, gitu. astagfirullah. Iya bener, pernah baca beritanya sih, sempat. Kenapa orang Indonesia sangat identik sekali dengan pelakor ya, gila ya. Jadi kayak kalau ada pelakor harus dilabrak gitu. Padahal kan kita harus tahu dulu cerita seluruhnya, bener nggak? Ya bener lah, harus tahu dulu cerita seluruhnya. The World of Merit ini kalau nggak salah udah dibeli juga sama TV kita ya, Trans TV gitu kalau nggak salah. Udah dibeli karena saking hype-nya, diputar langsung tiap hari. Sensor dong ya. Mungkin sensor ya. Tapi kalau kalian mau nonton streaming legal juga banyak ya. Di video.com ada. Terus di View juga ada ya. Kita baru nonton 1 episode. Kita baru nonton 1 episode. Kita belum tahu nih yang lainnya karena pengen tahu aja kehypean ini. Iya betul. Tapi dasarnya kan itu kan sebenarnya. Iya. Bagaimana seorang istri mencari tahu tindak tanduk suaminya yang aneh dan ternyata selingkuh gitu ya. Impresi pertama pas nonton The World of Merit ini kayaknya emang production value-nya tidak main-main lah ya. Semuanya serba bagus, mewah, tidak ada celak sedikit pun. Enak dilihat. Enak dilihat. Kamu yang miskin tidak akan relate pokoknya ya nonton keluarga yang sempurna ini ya. Mungkin itu tema yang pengen mereka bawa sih ya, karena kan mungkin di balik kesempurnaan itu ada sedikit celak gitu ya. Nah, mungkin itu yang ingin diulik gitu ya. Karena ternyata tidak ada yang sempurna di hidup ini. Bahkan hidup si wanita ini ya. Namanya siapa ya dia? Ji Sun Wo ya, kalau nggak salah. Jadi dia ini seorang dokter yang sukses. Gila, coba bayangin. Rumahnya bagus, suaminya tampan. Asik. Anaknya lucu. Bahkan dia kerja di rumah sakit yang bagus. Gila, bagus banget rumah sakitnya itu. Nggak tahu tuh kalau di sini tuh bayar pakai BPJS kayaknya nggak nerima asli. Rumahnya tuh keren ya, walaupun kita sempat bingung ya kenapa nggak ada garasinya itu rumah. Ya, karena di episode pertama kita lihat mereka ini parkir di depan rumah gitu ya, itu bingung ya gitu. Terus suaminya basah ya? Iya, terus suaminya basah. Itu gimana sih itu? Perumahan apa itu? Macam apa itu? Nggak ada garasinya. Istri dokter, suami pengusaha muda. Nggak pengusaha muda lah, kan mereka bilangnya sebaya ya, sepantaran gitu, tapi tampan, anaknya rajin sekolah gitu, dan lain-lain lah. SD ya? Iya, anaknya kelas 6 SD ya itu. Ini beneran itu kelas 6 SD, kayak nggak naik 3 tahun. Soalnya bongsor, maksudnya aku kayak nggak percaya itu tuh kelas 6 SD, soalnya terjemahannya gitu kan di subtitlenya, kamu bentar lagi masuk SMP, jadi bingung. Gimana maksudnya? Berarti dia SD gitu. SD ya. Kok aneh ya? Ya nggak tahu ya, mungkin itu subtitlenya ngaco dikit kali. Harusnya itu mah cocoknya, kamu bentar lagi masuk SMA, nah itu baru gue percaya lah. Makannya bagus kan nutrisinya, oh iya, jadi gede badannya. Benar-benar, mungkin itu adalah gambaran kalau orang kaya itu ya maksudnya emang pasti bagus apa-apapun gitu. Iya benar-benar. Baju istrinya bagus-bagus. Nah iya. Suka. Wardrobe ya termasuk ya. Wardrobe. Tapi harus diakuin sih yang jadi Ji Sun Wo itu emang cakep. Iya. Dan umur dia emang kelihatan udah agak tua ya. Maksudnya kelihatan udah matur banget gitu. Cuman ya emang cakep gitu. Umur aslinya 53 BTW. Nah. Tapi itu 53 segitu tuh gila loh. Iya, benar. 53 segitu tuh wow. Mungkin pakai botox di mana-mana ya. Dokter kan dia, jadi pasti menjaga kesehatan. Masih masuk akal tuh profesinya. Gitu. Suaminya juga kan katanya sama ya, seumuran, tapi tampilannya kayak Tom Cruise lah gitu ibaratnya. Ya kan Tom Cruise udah umur segitu juga kan 50-an, tapi kayak masih fit gitu. Jadi ya wajar sih, tapi nggak kelihatan kayak terlalu muda gitu ya. Jadi pasti pemilihan cast-nya, kecuali anaknya itu tuh yang kayaknya nggak SD. Iya. Sensi
banget. Anaknya kayak nggak SD, serius. Di awal tuh kita emang bener-bener kayak apa ya, dibawa untuk langsung ke titik masalahnya sih. Iya. Jadi mungkin itu bagusnya kali ya, episode pertama tuh kita kayak udah langsung tahu apa yang mau dibahas. Biasanya series lain tuh ada yang kadang sampai 3-4 episode tuh kayak belum panas gitu, jadi kayak nggak tahu ini mau kemana dulu gitu ya, ada yang kayak gitu. Tapi mungkin karena satu seriesnya 1,5 jam gak sih? Nah itu dia. Lama banget woy. Iya, gue kayak nonton film. Iya, kayak nonton film bener-bener. Itu mungkin salah satu yang kayak kaget juga sih pas lihat. Buset, dikirain itu cuma episode 1 doang. Iya, kan iya. Biasanya ada series yang kayak Di awal cuman dan di akhir yang banyak. beberapa episode yang kayak panjang gitu. Pas dilihat tuh buset semuanya. Apakah perselingkuhan ini sangat kompleks gitu? 2 jam dong kalau misalkan diputar di TV dengan iklan-iklannya kan. Iya. Gila, panjang. Oh, Trans TV nanti ya. Iya, wajar sih. Masuk akal gitu. Sinetron aja kan bisa berjam-jam kalau di Indonesia ya kan. Tadinya kan kita pikir, oh ya udah perselingkuhan suami sama selingkuhannya. Ternyata pas di ending ada persekongkolan. Anjay. Itu edan sih. Iya. Lah, ternyata bukan cuman ini gitu. Iya, benar-benar. Itu ngagetin sih. Pas Iya. dia kira, wah ternyata temennya tetangganya segala, bahkan temenin di rumah sakit kan Iya, benar-benar. kongkol gitu. Mungkin Wow. itu termasuk yang agak membedakan ya Iya, dikit. Karena kan kalau lu cerita soal perselingkuhan doang mah apaan gitu kan. Ya udah lu selingkuh gitu. Gua ceraiin, udah beres gitu. Tapi ini kayak ada konspirasi aja. Konspirasi apa ini? Mungkin opini tengah malam harus ngebahas ini ya. Karena lebih banyak konspirasinya kayaknya. Ternyata ada keterlibatan nanti ada mertuanya segala macam Anjay. gitu. Jadi bener. Jadi panjangnya itu Ya. karena ada orang-orang lain gitu. Kita karena baru nonton satu episode aja, jadi belum tahu. Berarti ini emang lebih ke drama konspirasi. Ya, banyak intrik di dalamnya ya. Bukan intrik, cuma benar. suami yang berselingkuh. Berarti nggak sepenuhnya salah dong si suaminya ya. Iya nggak? Kan belum tahu kita kan baru nonton episode 1. Itu salah, gimana sih lo? Kan kita di episode 1 cuma diliatin si suaminya hanya meluk doang. Terus nemu kondom ya. Meluk di mana yang pakai kondom? Coba jelasin sama aku. Ya Coba enggak. ditaruh di jempol tuh kondom. Enggak, bukan. Masalahnya kita harus melihat sesuatu itu sepenuhnya, jangan setengah-setengah. Kondom kan siapa tahu emang disimpan aja. Jidat mau buat apa? Orang udah menikah kok. Asal tawa lu. Aduh. Murah. Iya, tapi kan kayak kalau aduh nangis beneran. Tapi pernah diliatin suaminya ngapain gitu. Wajar sih ya, ada kondom kan jaga-jaga. Belum tentu dipakai. Jidatmu jaga-jaga dari mana? Dari perampok. Gila nih manusia. Aduh. Gelap tuh air matanya. Gerak-gerak lagi nih, berubah Aduh. nih. Enggak, aku nggak tahu ya. Mereka settingnya kayak bukan di perkotaan yang urban gitu, tau nggak sih? Di bukit-bukit gitu. Jadi nggak tahu gitu di mana. Makanya kan kayak ada adegan yang asisten suaminya bilang, saya selalu pulang jam 5 sore, suaminya selalu pulang jam 8. Nah itu sebenarnya kan kalau misalkan lu di Jakarta ya wajar lah, pulang dari kantor jauh gitu. Di sini mah emang kayaknya nggak ada macet. Iya sih. Jangan bohong lo. Ya tapi kan nggak mungkin ada orang gue pulang kantor ya jam 5 ya, bukan berarti jam 5 langsung nyampe rumah. Ya nggak 3 gitu. jam juga. Emang Jakarta Bandung. Iya, tapi kan jalanan itu beda-beda di setiap negara. Istrinya curiga itu berarti udah tahu jaraknya. Nah, iya. Tapi aneh juga sih. Maksudnya semudah itu gitu suaminya ya melepaskan bukti-bukti itu gitu. Payah gitu kalau kata aku. Harusnya lebih lihai. Aduh. Aduh, gue marah. Tapi aku ketawa lucu. Amatir gitu. Maksudnya misterinya jadi kurang tertutup gitu. Jadi di akhir episode 1 kayak udah langsung ketangkep HP-nya, dar gitu, ketahuan semua gitu. Jadi harusnya yang jago tuh gimana? Enggak, bukan. Aku berharapnya itu dia bisa mempertahankan suspense gitu. Jadi kayak yang ada adegan yang suaminya pulang, terus beli sesuatu, terus dibuntuti kan sama istrinya ternyata ke rumah sakit ibunya gitu kan. Itu kan kayak
hal yang bisa bisa diulur-ulur gitu. Tapi ternyata di situ juga langsung ketahuan gitu. Ngerti nggak sih? Karena dia bilang aku kesini setiap hari gitu. Tapi dia hanya dengan sedikit informasi dari suster yang ada di bawah langsung ternyata gitu. Jadi kayak semuanya itu terbuka dengan cepat di episode 1 kalau kata aku sih. Ya walaupun mungkin itu yang bikin orang jadi kayak ya ada apa lagi selanjutnya, bisa jadi sih, bisa menarik. Kayak cepet beres, tapi untungnya tadi di akhir ada konspirasi itu yang bikin kenapa semua berkonspirasi melawan si Ji Sun-woo ini gitu ya. Nah itu mungkin bisa jadi hal yang menarik sih kalau kita mau lanjutin episode-episode selanjutnya ya. Tapi kenapa menurut kamu dia mau berselingkuh? Kalau kita melihat dari episode 1 aja. Jangan tanya aku dong. Jangan tanya. Sebagai laki-laki harus jawab kenapa. Iya, aneh aku juga. Istri udah cantik gitu mau ngapain harus selingkuh? Ya kan? Maksudnya kalau udah punya istri tapi nggak cantik, bukan. Bukan gitu. Maksudnya itu tuh entahlah ya, namanya juga manusia ya, selalu kurang puas. nggak bisa jawab dia, guys. Enggak, harusnya itu sadar gitu. Rumah bagus, anak pinter, istri umur segitu masih wow gitu ya. Aku mah berpikir 100 kali kalau ingin selingkuh gitu. Berarti mungkin di episode selanjutnya ada hal yang bikin dia kenapa pengen selingkuh ke si wanita yang lebih muda ini gitu lah. Karena kalau alasannya cuman dia lebih muda, terlalu cetek kata aku sih. Ya kan harusnya ada sesuatu gitu, misalkan dia lebih muda dan dia punya warisan 1 miliar gitu. Dia kan orang tuanya katanya tajir berat. Itu kayaknya yang bisa ditebak dari 1 episode ini itu sih kalau kata aku. Karena si suaminya ini katanya pengusaha baru. Terus sutradara film yang sutradara film yang sebenarnya nggak kelihatan gitu aura-aura dia itu filmmaker gitu. Sutradara film atau soundman? Nggak tahu ya, soalnya ada boom mic di bagasi mobilnya. Jadi bingung dia itu sutradara atau apa gitu ya. Walaupun diliatin kan ada penghargaan, plakat ya, sutradara terbaik di penghargaan film apa gitu ya. Tapi kayak nggak kelihatan rona-rona filmmaker gitu. Dia tuh ngapain gitu. Bisnisnya tuh ngomongin proyek apa gitu ya. Mungkin nanti dijelasin ya kan. Pakai jas mulu juga. Iya, pakai jas mulu gitu, bagus ya. Wajar sih ada beberapa filmmaker yang emang selalu rapi tapi kayak jarang aja aku lihat gitu. Maksudnya yang formal banget ya. Aku belum bisa menyimpulkan sih dia selingkuh kenapa, siapa tahu terdesak karena sesuatu gitu atau di bawah ancaman. Nah kayak film-film Korea kan selalu banyak intrik. Enak banget ya diancam selingkuh, gue juga mau gitu. Gila. Enggak, kan suka banyak twist gitu ya kalau di film-film Korea itu. Siapa tahu mungkin mereka mau menerapkan hal itu gitu. Ini tuh harusnya jadi film thriller. Iya benar. Jadi pas di belakang tuh di akhir kan dia megang gunting tuh ya. Iya, itu udah thriller sebenarnya. Iya. Tapi kan masih ada. Nggak mungkin langsung ditusuk sih. Iya. Film ini nggak baik ditonton pada saat berpuasa. Kenapa? Pas lagi jam puasanya maksud aku. Karena akan menimbulkan kata-kata kotor Kenapa kamu kesal? dan kekesalan gitu. Jadi Aku nanti aja lah. Nonton kalau udah berbuka mungkin. Tapi kalau kamu sendiri gimana? Kalau udah ngeliat episode 1, kamu tertarik nggak untuk lanjut? Dengan durasi yang 1,5 jam itu loh maksudnya. Kalau misalkan tidak ada lagi series di dunia ini sih mungkin aku masih pengen lanjut sih. Maksudnya durasinya lumayan bikin jiper sih sebenarnya. Bukan berarti cerita yang ini nggak menarik untuk diikuti juga. Menarik-menarik aja. Kalau prioritas lu emang mau namatin ini gitu sih. Aku tuh pantang mundur. Jadi aku kalau udah nonton series di awal, aku biasanya harus nyelesain minimal 1 seasonnya. Nah, Cuman aku nggak tahu nih demi kesehatan mental. Apakah akan lanjut atau tidak, aku nggak tahu. kamu sendiri lagi namatin Money Heist, beda jalur gitu ya. Jadi ya udah, gue juga kan nggak akan lagi lihat-lihat dulu series yang lain. Dari episode 1 aja, kamu ngasih skor berapa? Dengan bajunya yang bagus itu aku suka banget. Terus aku juga suka istrinya. Terus aku suka di akhir ternyata dia bukan cuma selingkuh doang, tapi ada konspirasi. Konspirasi sih. Ada persekongkolan. 7,8 lah. Asik. Aku 7,5 lah ya. Ini pace-nya lebih cepat lagi, lebih intens lagi. Kayaknya aku bisa ngasih lebih dari 7,5 sih. Menarik lah untuk first impression ya. Jadi kayak sesuatu yang cukup nggak aneh. Kenapa series ini hype banget ya? Kalau yang sampai ngerecokin akun IG yang pelakornya, kasihan juga sih. Kalian janganlah senorak itu ya. Ini kan cuman series, balik lagi. Contoh lah yang baik-baik aja Nah, ya. betul. Belajarlah dari kesalahan gitu. Carilah cara lain gitu untuk
menyelesaikan pertikaian ini. Kenapa sih? Iyalah, harus cari cara lain. Untuk menyelesaikan pertikaian, masa cari cara lain untuk selingkuh? Nggak boleh itu. Tidak Aku baik. nggak bilang gitu. Oke, kalau kayak gitu ya. Buat kalian yang udah nonton sampai episode berapa sekarang? Nggak tahu. Terakhir video ini dibuat, lihat ada 15 episode. Jadi menurut kalian gimana? Wow. Udah jauh gitu. Apakah emang worth it ditonton sampai episode berbelas-belas itu? Komen aja di bawah ya. Jangan lupa like, comment, subscribe, nyalakan lonceng, dan follow Instagram Snackrit. Betul, dan beli kaosnya Snackrit masih ada di deskripsi linknya ya. Silakan klik aja. Dan lagi diskon karena mau lebaran. Oh, Kita gitu? mah tidak akan memahal-mahalkan lah. Iya. Cobain aja makanya lihat ya. Dan sampai ketemu lagi di episode selanjutnya. Bye-bye. Bye-bye.